Indonesia merupakan bangsa kesatuan yang berideologi Pancasila. Bunyi sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini sangat menarik melihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Saya, Teguh Budi dari Asia Malang, akan mewawancarai beberapa narasumber untuk mengetahui lebih lanjut apakah ini sudah teraplikasikan maksimal di Indonesia. Halo Mas, selamat malam. Halo, Nama saya Teguh. nama saya Kodrat. Oke, ya, saya ada tugas kewarganegaraan Pancasila nih Mas. Ya, Jadi ingin tahu dan ingin wawancara sedikit ya, silakan. tentang Pancasila. Ya, Bisa. Yang pertama, boleh disebutkan nggak Pancasila itu apa aja? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. harusnya apa Mas? Iya Mas, kan sudah diajari. Wih, siap. Berarti tahu dong dari SD Mas ya, udah diajarkan Pancasila ya? Sampai sekarang bahkan sampai mahasiswa. Saya mau tanya nih, menurut Anda sila pertama itu apa? Menurut saya, tentang ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sila yang mengajarkan kita saling menghargai antara umat yang beragama. Begitu. Iya. Kalau menurut data ini Mas, di Indonesia kan ada mayoritas agama yang terbesar yaitu Islam. Iya. Terus bagaimana pendapat Anda tentang mayoritas agama ini? Apakah sudah meliputi, apakah sudah mewakili sebagai agama yang baik atau belum, atau gimana? Kalau menurut saya sendiri kan agama Islam kan sudah ada sejak dulu banget ya kan Mas ya. Dan menurut saya ini sebagai Islam juga, Islam ini sudah menjadi agama yang benar karena agama Islam ini adalah agama yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Iya. Terus untuk masalah radikalisme ini Mas, kan radikalisme kan mengatasnamakan agama Islam ya. Nah, itu gimana menurut pendapat Mas? Menurut saya tentang radikalisme itu cuma trik untuk memecah belah antara umat manusia. Jadi untuk menimbulkan sebuah konflik gitu Mas. Seperti itu Mas. Ya, dengan cara ada seperti berbagai macam organisasi yang mengatasnamakan Tuhan gitu. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Oh iya. Mungkin pesan-pesan buat masyarakat di luar agar nggak terpengaruh radikalisme ISIS atau yang akhir-akhir ini marak lah Mas. Oh, mana? Pesan-pesan. Buat saya, pesan saya untuk masyarakat Indonesia khususnya, belajarlah tentang agama yang benar dan pahami, dan jangan hanya dibaca tapi dipahami juga makna dari agama itu sendiri. Siap, apapun agamanya Mas. Iya, Ya. tetap dipahami. Ya, terima kasih Mas atas waktunya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat malam Mas. Malam, Mas. Kenalkan nama saya Teguh, saya dari Asia Universitas. Iya, Masnya profesinya kerja apa? saya mahasiswa. Mahasiswa. Sama Mas berarti. Iya, iya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Mas Oh ya, tentang udah pernah tahu ya Pancasila? pastinya tahu. Pastinya tahu. Dari Pastinya SD kan udah Oh, diajarin iya. sampai mahasiswa pastinya. Ya. Iya. Pemahaman kakak buat sila pertama itu apa? Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap warga negara Indonesia pastinya punya Tuhan, dan itu
suatu dasar dari manusia itu tersebut. Jadi Indonesia kan banyak banyak warga negara yang beda-beda agama. Iya. Jadi toleransinya dalam setiap agama itu yang lebih ditekankan dalam setiap warga negara itu lah. Ya, terima kasih Mas. Ya. Ini kan menurut survei ini populasi agama Islam terbanyak di Indonesia nih Mas. Apakah menurut Anda agama Islam apakah sudah menjadi peran atau menjadi contoh penting di Indonesia apa belum Mas? Untuk penting atau peran itu nanti kembali pada individu masing-masing yang dibawa oleh setiap agama itu tersebut. Di semisal ada sisi positif dari agama Islam yang mayoritas ada di Indonesia, itu bila ada sisi positifnya boleh silakan agama yang lain meniru. Jadi kita sebagai warga negara yang berbeda-beda agama tetap tadi nilainya nilai toleransinya harus tetap ada. Iya. Yang ini pendapat Anda tentang radikalisme Mas, ini gimana ya? Kan radikalisme itu mayoritas kan mengatasnamakan Islam. Ya, menurut saya radikal itu keras ya. Iya. Itu kalau mengatasnamakan Islam, menurut saya kurang setuju, karena Islam mengajarkan kedamaian dan ketentraman dalam Islamis tersebut. Dan kalau radikal itu sifatnya keras, jadi saya yang termasuk agama Islam sendiri kurang setuju karena Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Ya Mas, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang terakhir, implementasi sila pertama dalam kehidupan sehari-hari Mas. Implementasi Pancasila, sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai manusia yang beriman dan punya Tuhan, jadi kita harus tetap bertakwa dan punya sifat taat pada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita hidup di sini pastinya punya Tuhan, karena Tuhan adalah dasar dari kita hidup di dunia. Terima kasih Mas atas Sama-sama. kerjasamanya. Sama-sama. Pancasila merupakan ideologi negara kita yang harus selalu dipegang teguh. Amandemen sila pertama yang tadinya berbunyi kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi penghulunya diubah karena diprotes oleh masyarakat Indonesia bagian tengah. Ini menandakan bahwa Indonesia sudah mengenal toleransi sejak lama. Kita sebagai warga negara harus memegang teguh ideologi Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu.